Kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk tahapan kali ini kita akan install untuk server di JNS3. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server 20 ya, untuk server yang akan digunakan nanti untuk menjadi target untuk simulasi passive sniffing ini ya. Nah, sebelumnya kita download terlebih dahulu untuk Ubuntu Server. Kita akses ke situs resminya ya. Atau kita bisa ketikkan Ubuntu Server. Nah, saat ini untuk versi Ubuntu Server itu sudah Ubuntu 24.04.2 LTS ya. Tapi untuk server yang akan saya gunakan di JNS3 itu versi 20 ya, agar lebih ringan. Sini saya tinggal ketikkan Ubuntu Server 20. Nah, untuk link yang akan digunakan untuk mendownload Ubuntu Server 20 ini kita bisa akses lewat sini, ini yang 64 bit, atau bisa kita akses melalui link yang ada di bawah ini ya. Ini untuk server, kemudian ini yang untuk desktop ya. Jadi di sini saya pilih ini untuk Ubuntu servernya, dan di sini saya sudah selesai untuk mendownloadnya ya. Untuk file ukuran Ubuntu Server 20 ini sekitar 1,4 GB ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita download, kita akses ke JNS3-nya. Nah, sebelum kita tambahkan file ISO yang sudah kita download tadi, terlebih dahulu kita harus membuat virtual hard disk di JNS3 ya. Cara membuatnya itu kita tinggal akses JNS3-nya melalui terminal. Nah, di JNS3 ini sudah saya lokasikan IP-nya 10.228.254.253 untuk mempermudah mengaksesnya nantinya ya. Nah, di sini saya akses menggunakan JNS3 dan passwordnya juga JNS3 ya secara default. Nah, ini saya oke, kemudian saya akses ke selnya. Nah, di sini kita bisa membuat virtual hard disk. Cara membuatnya itu kita tinggal ketikkan -img, kemudian create -f, kemudian kicau 2, spasi /opt/jns3, nanti ini path untuk tempatnya ya. Kemudian image, kemudian kemo, kemudian saya buat namanya Ubuntu Server .kicau 2. Nah, di sini saya lokasikan 5 GB ya untuk tempat install file ISO tadi, atau 6 ya. Tapi rekomendasinya sebenarnya 8 ini. Tapi karena laptop saya minim, jadi saya minimalkan untuk ukurannya ya. Ini tinggal di enter. Nah, di sini sudah dibuat ya untuk virtual hard disk-nya. Kemudian kita akses lagi JNS3-nya. Kita akses ke edit preferences. Kemudian kita akses ke kemo, kemudian kemo VM. Kemudian di sini kita new, kita create untuk file ISO-nya ya. New, kemudian di sini saya pilih JNS3 VM, kemudian next. Nah, di sini saya buat namanya sesuai Ubuntu server yang saya download tadi nih ya. Ini untuk penamaannya, kemudian saya next. Nah, ini saya tambahkan 1024 ya untuk RAM-nya. Kemudian next, ini untuk console type-nya saya pilih VNC untuk mempermudah instalasi dalam bentuk GUI nantinya ya. Kemudian next. Nah, kemudian di existing image, di sini kita pilih yang sudah kita buat virtual hard disk tadi ya. Namanya tadi Ubuntu Server Kicau 2. Ubuntu Server Kicau 2. Sebentar ya, saya cek lagi. Harusnya Kicau 2 ya.
Oh, di sini Ubuntu server keycode-nya kurang ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya buat lagi, ini kicau 2 ya. Kemudian tinggal enter. Sorry, kok saya RM. Nah, ini sudah dibuat ya untuk virtual hard disk-nya. Kemudian saya akses lagi Genestry-nya. Di sini saya ulang lagi ya, karena sudah saya remove tadi. Edit, preferences, kemudian ke QEMU VM, kemudian new, run disk QEMU VM on Genestry VM, kemudian namanya, saya sesuaikan ini tadi ya. Kemudian next, kemudian ini saya tambahkan 1024, kemudian next, ini saya pilih VNC, kemudian ini saya pilih Ubuntu minus server titik kicau 2 yang sudah dibuat di terminal tadi ya. Kemudian finish, kemudian apply dan OK. Terlebih dahulu kita bisa edit ya, tadi untuk Ubuntu server ini kita edit untuk memastikan beberapa parameter yang perlu kita sesuaikan. Seperti di general setting ini kita buat boot priority-nya ke CD, DVD, ROM, kemudian hard disk-nya ini sudah ya sesuai yang kita buat untuk virtual hard disk tadi. Nah, kemudian untuk image ini yang kita download tadi ya, ini kita tambahkan, kita open, kita tunggu ya untuk proses upload-nya. Ini membutuhkan waktu ya sesuai dengan kecepatan untuk perangkat laptopnya terutama ya. Di sini laptop saya sudah full termasuk, jadi agak lama untuk proses upload-nya. Jadi ada beberapa proses ya untuk install Ubuntu server ini di Genestry. Setelah selesai kita upload, kita set parameternya, nanti kita drag, kemudian kita install lagi untuk Ubuntu servernya. Kemudian kalau sudah selesai diupload, kita OK. Sebelumnya kita pastikan ya, di sini adapter untuk interface-nya ada 1, di sini saya tambahkan jadi 2 ya, untuk interface-nya nantinya. Kemudian ini sudah boot priority-nya ya. Kemudian hard disk-nya sudah kita tempatkan di HDF primary master ini ya, untuk disk image-nya. Kemudian ini sudah, kita OK, apply dan OK. Nah, di sini
Sudah ada ya yang sudah kita upload tadi, kita drag ya untuk proses installnya. Terlebih dahulu kita start. Jadi untuk masing-masing komponen software dan perangkatnya seperti host, router, dan server ini kita tidak koneksikan terlebih dahulu ya. Kita hanya mengupload, menginstall, dan nanti baru kita koneksikan sesuai skenario dari topologi yang kita buat tadi. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tunggu ya untuk proses checkingnya. Kalau di sini ada error, abaikan saja ya. Ini pilihan bahasa, saya pilih English. Kemudian ini keyboard, saya pilih default saja ya, saya done. Kemudian ini untuk interface-nya tadi ada 2, saya pilih. Saya set IP-nya di sini untuk IP versi 4 yang saya gunakan ya. Nah, untuk IP-nya saya sesuaikan dengan topologi yang saya buat sebelumnya di sini ya. Untuk servernya itu 10.117.19.2/24. Nah, ini untuk subnet masnya, subnetworknya ya, 10.117.18.0/24. Addressnya tadi 10.117.18.2, gateway-nya 10.117.18.1. Nah, titik 1 ini nanti saya pasang atau config IP-nya di router ini nanti ya, titik 1 di sini. Jadi saya jadikan gateway juga untuk server dan perangkat lainnya nantinya. Kemudian name server atau DNS-nya ini saya isi sembarang saja, sesuaikan dengan ISP yang diberikan ISP di tempatnya ya. Kemudian save. Karena ini belum terkoneksi, jadi statusnya without network ya. Ini kita continue saja nanti kalau sudah selesai ya. Ini sudah ada IP-nya di sini. Kemudian kita continue dan nah kita tunggu ya untuk installernya. Di sini sebenarnya bisa kita continue karena belum terkoneksi ke internet ya. Tapi baiknya kita tunggu saja untuk proses Snapstore ini ya, untuk mengecek kebaruan versinya. Di sini untuk hard disk saya biarkan default ya, sesuai yang sudah dibuat di sini. Ini tinggal saya dan jadi ini pembagiannya ya, bisa kita lihat di atas kemo hard disk ini, partisi 1, 2, 3 yang sudah dialokasikan. Nah, untuk detail itu di sini kita lihat ya, sudah dibaginya langsung. Ini saya abaikan saja ya, tidak saya atur lagi. Ini saya done, kemudian saya continue. Nah, ini saya buat namanya vServer. Ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian ini passwordnya silahkan sesuaikan ya. Kemudian dan ini saya install OpenSSH-nya supaya bisa diakses nanti melalui PuTTY atau tools lain. Kemudian dan nah ini kita tunggu proses installnya.
Jadi nanti di Ubuntu server ini kita akan install Nginx atau Apache ya untuk web server, supaya nanti dari host yang ada di sini, jadi host yang ada di sini itu bisa mengakses menggunakan HTTP ke server yang ada di sini ya. Jadi ketika nanti di server ini juga kita buat simple HTML untuk tampilan login, username dan password ya, untuk kita input supaya nanti ketika dari sini menginput username dan password ke HTML yang ada di sini yang sudah kita buat nanti, itu bisa direkam atau dimonitor dari si attacker ini. Jadi seperti yang disebutkan di video awal ya, untuk protokolnya yang kita gunakan nanti untuk router itu FTP dan Telnet, dan servernya kita menggunakan HTTP. Ini kita lihat proses installnya. Sudah komplit ya, ini bisa kita lihat install komplit, kita reboot mau. Nah, untuk selanjutnya kita akses ke GNS3 lagi ya, kita tunggu ya, ini dia akan ke proses install lagi ya, kita harus rubah dulu untuk priority-nya. Ini kita close, ini kita stop terlebih dahulu, kita bisa klik kanan configure atau dari menu edit preferences ya, kita edit. Nah, untuk boot priority ini ya, itu kita rubah menjadi HDD ya. Kemudian OK, kemudian apply dan OK. Ini kita tes ya lagi ya. Kita start. Kalau sudah start, klik 2 kali atau double klik. Kita lihat ya. Ini sepertinya masih ke ini deh ya, ke proses install. Coba kita tunggu. Nih, sepertinya masih ke proses install. Ini kita stop dulu ya. Kita pastikan configure. Nah, ini masih ke CD dia ternyata. Ini kita rubah ke HDD ya. Ini play OK. Tadi di sini sudah lewat sini. Sepertinya berbeda deh ketika klik kanan ataupun ke menu edit ini. Ini kita edit HDD ya, sudah. Oke, apply oke. Ini kita start. Double klik. Nah, ini sudah ke menu loginnya dia ya. Jadi seperti itu ya untuk proses install Linux-nya di GNS3. Ini kita tunggu dulu sampai loginnya ya.
untuk memastikan kalau Ubuntu-nya sudah sukses diinstal. Jadi agak lama ini berkaitan sama kapasitas laptop juga ya untuk install software ataupun sistem operasi. Jadi nanti proses ini diabaikan saja ya di videonya. Videonya tidak saya potong-potong. Jadi saya biarkan berjalan seperti ini untuk proses installnya. Ini kita tunggu dia ini minta terhubung ke network ya, biasanya seperti ini. Kita tunggu saja ya, kalau nanti terlalu lama saya stop saja ya. Jadi setelah ini sebenarnya dia proses login ya untuk karena Ubuntu server itu dia base-nya itu CLI, jadi dia hanya tampilan shell seperti ini, tidak seperti desktop ya. Jadi nanti kita bisa mengaksesnya melalui shell seperti ini. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, untuk loginnya. Tadi saya buat vServer untuk username. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk keberhasilan untuk install Ubuntu servernya ya. Kita akan lanjutkan untuk install Kali Linux ya, untuk proses selanjutnya. Sebelum kita desain untuk topologinya. Terima kasih ya. Kalau ada kendala nanti ditanyakan. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.